Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah diberikan dia buat tidak karena benar. kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah saya Muhammad Haikal Dapitan masih menemani ruang dengar Anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak edisi 16 Agustus 2024 Masehi, tepatnya di 11 Safar 1446 Hijriah. Ya, hari ini besok akan terjadi momen yang sangat bersejarah, yaitu 17 Agustus. Dan tadi telah kita dengarkan wawancara bersama adik-adik Paskibraka, dan kita doakan bersama mereka yang menjalankan tugas negara besoknya bisa menjalankan kegiatan tersebut sehingga sukses mengibarkan bendera merah putih ya, adik-adik yang di Sofifi sana ya tadi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak lupa juga salawat beruntaikan salam senantiasa tercurahkan kepada sang motivator kita, dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan. Dan obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan topik pemuda berkualitas menuju Indonesia emas. Luar biasa ya. Tema yang sangat bagus sekali untuk didiskusikan, dan teman-teman atau pendengar yang ada di rumah, tema ini juga spesialis yang obrolan bersama saya di Pro 1 RR Ternate ini juga merupakan salah satu alumni dari MTS Negeri 1 Ternate. Dan dulu saya juga menjadi pengajar di sana. Nah, sekarang mereka ini sudah sukses semua ya, sudah menjadi orang-orang yang luar biasa ya, alumni dari MTS Negeri 1. Dan saya akan memperkenalkan juga kepada ketiga narasumber ini. Yang pertama, Arika Mumtaza SSI, Asesor Akreditasi Internasional dan Asisten Dosen Departemen Matematika Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Arika. Luar biasa Arika, akhirnya bisa bertemu lagi sekian berabad-abad ya. Dan Arika ini pendengar sekalian asisten, kemudian Hafiza 30 juz, luar biasa ya. Anak dari Profesor Dr. Zidin. Nah, ini sekarang hadir di ruang dengar Anda, pendengar. Ini aktivis, ya, akademisi, kemudian juga penghafal Al-Quran 30 juz dan dosen matematika. Masya Allah, bukan dosen tafsir atau dosen bahasa Arab, tapi dosen matematika yang hafal 30 juz. Ini sangat langka, pendengar, dimanapun berada. Jadi sebentar nanti kalau tema ini didiskusikan atau diobrolkan, bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RR Ternate ya. Dan jangan bosan-bosan untuk bertanya kepada tiga narasumber ini atau 3 teman obrolan ini. Kupas semua ilmunya, tarik ilmunya, serap ilmunya ya. Baik, yang kedua ada adik ganteng juga. Kalau tadi cantik, ini ganteng. 2 cantik, 1 ganteng di sini hadir. Juga ada Abdul Fattah Satya Praja STRIP ya, begitu. Itu jangan sampai salah lagi, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Ya, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya,
Terima kasih atas sudah hadir di Pro 1 RT Ternate. Ini juga luar biasa ya. Alumni-alumni yang hadir di sini, Abdul Fattah juga bagian dari salah satu pemuda penggerak di Maluku Utara. Ya, baru selesai kuliah. Jadi nanti Ata nih bisa berbagi ilmunya selama di perguruan tinggi negeri PDN kepada anak-anak muda di Maluku Utara. Terutama di anak muda, para remaja-remaja di sini ya. Yang ketiga juga ada Febrianti Amin, Duta Genre Provinsi Maluku Utara tahun 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Luar biasa suaranya, suara-suara MC ya. Iya, alhamdulillah. Ini juga keren ya. Terima kasih juga telah hadir. Jadi ketiga narasumber ini, pendengar sekalian, sebentar nanti kalau dikupas atau didiskusikan tema yang kita obrolkan pada pagi hari ini, tolong disimak baik-baik dan nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 082211537429 atau di 092131255521. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, nanti ketiga teman obrolan ini bisa nanti memaparkan pengantarnya terkait dengan tema pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas. Tentunya harapan kita bahwa nanti pemuda sampai targetnya di tahun 2024 apa? 2045 akan lebih bagus lagi ke depan ya, lebih kreatif lagi ke depan, dan tentunya harapan kita itu dari sekarang sudah dipersiapkan. Nah, bagaimana pendapat atau pandangan dari ketiga narasumber ini, pandangan terkait dengan tema ini, pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas. Yang pertama saya persilahkan kepada narasumber Arika Mumtaza SSI, asesor akreditasi internasional dan asisten dosen Departemen Matematika Unhas Makassar. Silakan Arika. Oke, jadi terima kasih banyak kepada Pak Haikal sebagai moderator kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, sebagai informasi, tema kita kali ini adalah pemuda berintegritas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, for your information, selama sekitar 20-an tahun ke depan, lebih tepatnya 2045, itu kita akan menghadapi istilah gagasan Indonesia Emas 2045, lebih tepatnya ketika Indonesia berumur 100 tahun atau 1 abad. Nah, kenapa istilahnya itu emas? Karena emas itu biasanya kan diidentikan dengan logam mulia yang diasosiasikan dengan kekayaan, kejayaan, nilai dan teman-temannya. Nah, emas ini diharapkan Indonesia itu bisa menggambarkan filosofi emas. Emas ini kelaknya nanti Indonesia bisa menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan bisa berubah status menjadi negara-negara modern yang nantinya bisa sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia. Nah, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu sebenarnya menurut saya itu harus keterlibatan semua pihak, tidak terkecuali dari yang anak-anak, dari yang remaja, dewasa, orang tua dan teman-temannya. Nah, kenapa dari anak-anak? Karena anak-anak itu menjadi pendidikan dasar, pendidikan utama awal untuk menuju ke jenjang kehidupan selanjutnya, kayak remaja, dewasa dan orang tua. Nah, tapi untuk mewujudkan semua itu, salah satu hal yang paling utama adalah pemuda. Kenapa pemuda? Karena pemuda itu masih memiliki energi yang semangat-semangatnya. Jadi dia masih kreativitasnya, terus ide-idenya itu sangat berpengaruh nanti untuk Indonesia nanti ke depannya. Jadi pemuda berintegritas itu sangat dibutuhkan untuk nanti Indonesia 2045 ke depan. Baik ya, kita belum bertanya dulu kepada Arika, masih kepada pengantar-pengantar dulu dari ketiga narasumber, dan yang selanjutnya saya persilahkan kepada Abdul Fattah Satya Praja STRIP, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN untuk memberikan pengantarnya. Silakan Abdul Fattah. Siap. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Arika sebelumnya, bahwa Indonesia Emas 2045 itu merupakan gagasan Indonesia untuk menjadi
negara maju ke depannya. Jadi untuk Indonesia Emas itu adalah negara yang dimana Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan urutan 4 termaju di dunia, ke-8 di dunia. Nah, kemudian menjadi Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat jadi Indonesia diproyeksikan telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat berdasarkan PDB atau PPP dan ekonomi terbesar ke-8 dunia berdasarkan PDB real. Nah, kedua proyeksi tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi dan keluar dari jebakan negara kelas menengah. Indonesia 2045 ini memiliki visi untuk menjadi negara tangguh, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa Indonesia Emas ini merupakan gagasan Indonesia ke depannya, bahwa Indonesia ini memiliki pemuda yang dibutuhkan, pemuda yang betul dan berintegritas dan berkualitas untuk memimpin Indonesia ke depannya, di mana Indonesia harus menjadi seperti yang diprediksikan sebelumnya. Mengingat bahwa pembinaan karakter, kemudian pembinaan kepada masyarakat itu perlu, karena Indonesia kedepannya akan dipimpin oleh para pemuda-pemuda yang tidak perlu kita ragukan kedepannya. Maka pemuda-pemuda di Indonesia harus memiliki sifat-sifat yang berintegritas tersebut. Kemudian mengingat bahwa Indonesia memiliki demografis yang kedepannya akan memiliki bonus demografis dalam istilah pemerintahnya, yaitu di mana Indonesia memiliki jumlah penduduk atau pemuda yang lebih banyak produktif. Yang dimana mengingat ini bisa menjadi pisau bermata dua jika usia produktif tersebut dapat kita kelola, kita olah memiliki kualitas yang bagus, maka insya Allah kedepannya Indonesia akan dapat mencapai target Indonesia Emas. Tapi sebaliknya, apabila Indonesia tidak dapat atau tidak mampu mengelola pemuda-pemuda Indonesia ini untuk memiliki kualitas yang bagus, maka sangat dapat dikatakan sangat rugi, karena Indonesia menyanyiakan kualitas-kualitas atau jumlah banyak usia produktif di Indonesia. Baik, oke, luar biasa. Kemudian yang ketiga, Febrianti Amin, silakan. Oke, terima kasih Pak Haikal ya. Izin jawab ya, kira-kira pengantarnya seperti apa untuk mendengar radio di luar sana. Karena saya juga anak genre, saya akan memulai dari sisi kegenrean saya, bahwasanya Indonesia Emas tahun 2045. Kira-kira setelah apa yang dijelaskan oleh Arika, kemudian dijelaskan juga oleh Atta, apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk menggapai Indonesia Emas itu? Kalau dari kita genre sendiri, karena generasi berencana, artinya kita merencanakan masa depan kita yang lebih gemilang di tahun 2045. Hal itu bisa tercapai apabila sekarang kita menyiapkannya dari sekarang. Apa yang harus kita kuasai dari sekarang? Kalau dari sisi genre sendiri ya Kak ya, di genre sendiri kita tuh punya beberapa modul yang kita siapkan untuk menyiapkan generasi-generasi sekarang menuju ke generasi emas di tahun 2045. Kita mulai dari berbagai modul yang sering diupdate, mulai dari modul tentang kita, yang itu di dalamnya sudah dikasih kira-kira umur-umur berapa saja dibagi, mulai dari 10 sampai 14 tahun untuk berani, kemudian 10 sampai 14, 15 sampai 19 itu beraksi, dan 19 sampai 20 sampai 24 atau remaja akhir itu berkolaborasi. Artinya kita harus menyiapkan diri kita mulai dari sekarang, dan kita yang masuk dalam remaja akhir harus siap berkolaborasi untuk menunjukkan bagaimana minat kita untuk mengembangkan bangsa ini ke depannya. Kemudian Kak, setelah tentang kita,
ada juga upgrade tentang kita yang kemudian di dalamnya ada 10 life skill yang seharusnya kita siapkan dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Apa yang harus kita siapkan? Life skillnya itu ditetapkan oleh WHO secara langsung. Yang pertama ada mengenal diri, kemudian kita harus mengelola emosi, berpikir kritis, berpikir kreatif, membuat keputusan, hubungan interpersonal, empati, komunikasi efektif, mengatasi stres dan memecahkan masalah. Dan setelah melihat itu, apakah cukup untuk menyiapkan Indonesia yang sekarang menuju Indonesia Emas? Tentunya tidak cukup. Kenapa? Karena pemikiran yang kritis bahkan tidak cukup untuk menggapai Indonesia Emas. Kita harus punya tubuh yang sehat. Itulah sebabnya mereka genre Indonesia maupun genre Maluku Utara berusaha sebaik mungkin untuk menyiapkan generasi yang sehat juga di masa depan dengan diadakannya atau diterbitkannya modul edukasi gizi dan pencegahan anemia. Supaya remaja-remaja di luar sana itu tidak mengalami 5L. Itu istilah yang kita pakai supaya remaja tuh semangat. 5L itu lemah, letih, lesuh, lelah, dan lalai gitu kan. Tuh, supaya karena kebanyakan sekarang kan remaja-remaja sekarang tuh pada anemia. Itu kan justru menurunkan tingkat produktivitas mereka. Ini mau gimana mau menggapai masa depan yang gemilang. Baik, iya. Baik, kita tahan dulu. Oke, ada Kak. penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, nanti bisa bergabung kembali ya bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Silakan dilanjutkan. Oke. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Oh. Pembahasan modulnya nanti kita Baik. kembangkan lagi, Kak. Ya, oke, mantap. Terima kasih. Luar biasa ya dari Febrianti Amin juga. Jadi baru pengantar tapi sudah pedas ya dari ketiga narasumber ini. Baik, pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas. Bisa Anda bergabung bersama kami di 082211537429 atau di 092131255521. Baik, siaran ini Anda bisa ikuti di 101,8 FM. Kemudian aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa mengikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Baik, sebelum kita menerima penanya yang masuk melalui line telepon, saya kembali kepada Arika Mumtazah nih. Banyak sekarang terjadi kasus-kasus ya yang terjadi juga di kalangan anak muda. Paling banyak di kalangan anak muda, di antaranya nikah muda, nikah dini. Yang kedua, baik, kita tahan dulu pertanyaan ini, kita terima dulu pertanyaan yang masuk dari pendengar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Bandung Timur. Dari Bandung Timur. Dengan Pak siapa di Bandung Timur? Ahmad Irwan. Oh, Pak Ahmad Irwan. Gabung di acara kuliah subuh. Saya sering kuliah subuh. Jadi sekarang Pak sudah dengar Jumat Mubarak, Pak harus rajin-rajin bergabung di Jumat Mubarak juga ya Pak ya? Bisa ya, baik. Ini Pak dengan ketiga narasumber anak muda yang berprestasi nih. Luar biasa Pak. Ada yang asisten dosen, kemudian hafal 30 juz. Tapi bukan dosen bahasa Arab atau tapi ini matematika Pak. Sangat langka sekali. Dan juga ada yang baru lulus dari IPDN. Dan juga ada Febrianti Amin dari Duta Genre. Terkait dengan tema kita pemuda berkualitas. Dari IPDN ada ya? Ada dari IPDN sini juga ya. Pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas, tema kita pada pagi hari ini. Silakan Pak, ingin bertanya kepada ketiga narasumber, silakan. Iya, selamat pagi adik-adik yang cantik itu kan. Ganteng. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dari Bandung Timur walaupun selisih waktu 2 jam itu kan, beda pulau, beda provinsi, waktu juga beda 2 jam itu kan. Bisa menyambung beginilah, ini tentang masalah generasi penerus di sini kan. Sebagai generasi penerus kan anak muda itu kan. Tapi beginilah, tadi sedikit udah punya begitu anemia dan sebagai lemah itu kan. Jangan sampai harus semangat. Nah di sini kan. Tapi di sini ya, saya kadang-kadang prihatin lah. Generasi muda itu sebagai generasi penerus bangsa kita. Kalau toh yang sudah terlibat hal seperti narkoba dan sebagainya, aduh sangat prihatin sekali kan di sini. Yang mudah-mudahan lah jangan sampai para generasi muda kita ini harus betul menjadi tiang untuk pengganti sebagai generasi yang kalau istilah di pelatnas itu kan dulu ada pelatnas pratama, ada pelatnas utama. Jadi di dalam olahraga pelatnas pratama sebagai pengganti, nanti sudah yang ada di pelatnas utama. Nah, mudah-mudahan ada yang cantik yang baik ini mudah-mudahan sebagai kalau ibaratkan olahraga sebagai pelatnas pratamanya untuk mengganti mereka-mereka sudah berprestasi. Seperti itu diantaranya ya. Itu mungkin. Nah ini yang saya tanya. Nah sejauh mana nih
sebagai mungkin sekarang begini, IPDN sering jadi kasus di Bandung kan. Kenapa memang aturan seperti itu? Kalau di IPDN suka ada kekerasan kan. Khusus di Bandung itu sering jadi problem kan. Sering terjadi karena kekerasan fisik, sehingga ada juga yang memang aturan seperti itu di IPDN itu yang saya tanyakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata dengan salah. Pak siapa tadi di Bandung? Pak siapa? Ahmad Irwan. Oh, Pak Ahmad Irwan di Bandung. Ini yang sering terjadi di IPDN kan sering jadi memang aturan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kedua. Nah, makanya di sini saya ada sebuah pantun satu aja ya di sini. Boleh. Naik kuda ke kota Langsa. Cakep. Di kota Kuba. Pemuda harapan bangsa, jauhkan dari narkoba. Cakep. Terima kasih Bapak Irwan di Bandung Barat ya. Hah? Itu sudah Bandung Timur. Baik, bisa ditanggapi dari Arika terkait dengan pertanyaan beliau atau Abdul Fattah tadi ya terkait ini apa namanya menjerumus ke banyak ke Abdul Fattah karena dari PDN bagaimana nih? Kebetulan saya dari PDN jadi ya, langsung silakan ditembak ke saya. Iya, silakan ditanggapi. Baik Pak, jadi kumadamong Pak sebelumnya. Jadi sebagaimana pertanyaan tadi. Apakah betul di PDN itu memangnya peraturannya seperti itu harus ada kekerasan? Jawabannya tidak Pak. Kekerasan pada zaman dahulu memang segala apapun itu membutuhkan fisik Pak. Segala apapun pasti membutuhkan fisik. Pada zaman dahulu memang sangat ditempa itu sangat ditempa diolah itu pada fisiknya dibandingkan dengan watak mereka. Tapi zaman sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman seperti zaman sekarang bahwa fisik tidak terlalu dibutuhkan, yang mana lebih dibutuhkan adalah otak, akal pikiran. Sebenarnya dari dulu terkait dengan kekerasan tidak diperbolehkan sama sekali. Bapak bisa lihat sendiri di mana orang-orang yang melakukan kekerasan ditindak tegas oleh para pimpinan, oleh para atasan kami. Ada yang dikeluarkan, ada yang dipecat, ada yang diturun tingkatkan, di mana semua tindakan itu memiliki risiko di sana. Dan sudah ada peraturan tata kehidupan praja, di mana peraturan itu menjadi sebuah undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana itu menjadi sebuah undang-undang patokan kepada kami untuk membatasi segala pergerakan perbuatan kami. Jadi pada intinya pertanyaan Bapak jawabannya yaitu tidak diperbolehkan kekerasan di sana. Apalagi pada zaman sekarang, apalagi di angkatan saya sudah tidak ada angka kekerasan yang sangat tinggi. Semua pembinaan pola pengasuhan semua dikembalikan kepada para pengasuh. Jadi kami sebagai praja tidak berhak menindak para junior kami tanpa seizin pengasuh ataupun dibimbing oleh didampingi oleh para pengasuh. Sekian dari kami Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Irwan di Bandung Timur tadi ya, betul ya. Baik, Pak sudah jelas. Kalau belum jelas bisa bergabung kembali di Pro 1 RRI Ternate ya di line telepon. Baik, tadi mungkin ada tambahan dari Arika terkait dengan pertanyaan beliau soal ini, bisa silakan. Boleh, jadi saya tambahkan sedikit saja. Jadi saya pernah dengar satu istilah dari Albert Einstein, science without religion is lame and religion without science is blind. Artinya agama tanpa ilmu adalah buta dan ilmu tanpa agama adalah pincang. Jadi dua pokok ini, agama dan ilmu itu sejatinya harus ada dalam kehidupan manusia. Jadi percuma orang berilmu, orang tinggi-tinggi sekolah tapi imannya, akhlaknya itu kurang baik ya, kurang baik karena kedua ini itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi penting untuk misal masalah-masalah dua pokok utama ini, basic manner ini itu yang harus dikembangkan untuk setiap orang karena itu akan menjalar lagi ke yang lainnya, kayak misal tadi kekerasan, terus misal pelecehan seksual dan teman-temannya. Kalau orang punya kuat dalam dua ini, ilmu dan iman, itu insya Allah mungkin kedepannya akan bisa membentengi dirinya untuk dalam hal negatif. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Pak
Nah, nanti saya ngajak kembali kepada Anda sekalian untuk bisa bergabung dengan kami di Pro 1 RFI di line telepon, dan Anda bisa mengikuti kembali, dan siaran ini juga saya live di FB saya, Facebook saya di Muhammad Haikal Dapitan ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami, bisa melalui pertanyaan di FB juga atau di line telepon, dan bisa ikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Tadi sempat terputus pertanyaan dari Pak Haikal terkait dengan kalau kita mau menuju Indonesia emas, tentunya menyediakan pemuda atau pemudi yang berkualitas ke depan. Tapi sekarang banyak kasus yang terjadi, ya, diantaranya nikah muda, kemudian baru-baru viral ini apa namanya, judi online kalau tidak salah, ya, game online, judi online. Nah, sebagai anak muda yang punya pemikiran ke depan, mempersiapkan generasi emas ke depan, apa yang harus yang ditanggapi dan harus disiapkan atau diberikan motivasi kepada generasi muda Maluku Utara tentunya terkait dengan hal ini. Mungkin bisa diberikan penguatan terkait dengan dalil-dalil Al-Quran atau hadis supaya anak-anak muda sekarang ini lebih termotivasi lagi dengan hadirnya adik-adik di Pro 1 RRI Ternate. Silakan. Arika Mumtaza bisa. Ya, Oke, jadi terkait banyaknya, jadi kita ini kan sekarang memang di era globalisasi, jadi banyak sekali hal-hal kayak budaya-budaya barat dan semacamnya itu masuk ke Indonesia. Nah, terkait hal itu tadi, kita selain kita membentengi diri kita dengan ilmu dan iman, kita juga harus membentengi kita dengan keterampilan. Kenapa? Misal pertama, kenapa ilmu? Karena ada Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu. Sebegitu pentingnya ilmu. Ilmu itu, pendidikan itu sebenarnya menurut saya itu menjadi benteng utama kita untuk menjalani hari-hari ke depannya. Kenapa? Karena dengan adanya pengetahuan, kita tidak mudah dibodoh-bodohi orang lain. Misalkan kita tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, dan hal-hal yang ada di depan kita itu kita bisa mengkritisi sebelum kita memutuskan, kayak kita menetapkan suatu decision, keputusan itu kita mempertimbangkan hal-hal positifnya, negatifnya, positif dan negatifnya. Dari mana? Itu dari pendidikan. Pendidikan itu menjadi investasi jangka panjang. Jadi menurut saya dari awal itu memang harus dibentengi memang dengan pendidikan yang kuat dari keluarga, karena keluarga itu pendidikan awal, itu sekolah utama, sekolah awal dari suatu anak, misal seorang anak, dan itu akan menumbuhkan anak-anak menjadi apa ke depannya itu dari keluarganya. Terus ya mungkin itu saja dulu. Baik, kalau dari Febrianti Amin sebagai duta genre Provinsi Maluku Utara tentunya memiliki power kepada anak-anak muda di Maluku Utara. Bagaimana mengatasi atau memberikan solusi terkait dengan pertanyaan tadi? Silakan. Oke, baik Kak ya. Tadi ini pertanyaannya soal pernikahan. Ya. Baik, kita tahan dulu karena kayaknya fansnya banyak ketiga adik-adik di sini. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Halo, Pak Haikal. Halo, dengan siapa? Pak Leo di Pulau Iri. Pak Leo, sehat Pak Leo? Alhamdulillah. Pak Leo, ini kita bersama dengan adik-adik hebat nih, generasi muda Maluku Utara. Silakan. Betul. Ingin bertanya? Saya lihat adik-adiknya maupun adik siapa satu yang kirim, Febrianti Amin dan Abdul Fattah. Ya. Dan adik dari APBN ya. Iya. Iya, saya lihat bahwa sekarang anak muda luar biasa. Mereka punya kelebihan dan kecerdasan untuk negara Republik Indonesia ini luar biasa. Jadi ya, rahasia kepada ketiga narasumber, mudah-mudahan mereka punya ilmu pengetahuan di bangsa Republik Indonesia ini, mudah-mudahan mereka teruskan kepada generasi-generasi terus. Maka saya lihat ya, terutama dengan perhati dengan adik-adik
bahwa saya lihat dengan ini adik siapa tuh? Arika Mumtaza. Arika Mumtaza dengan ini laki-laki ganteng, adik ganteng kan? Ya, Abdul Fattah Setia Praja. Iya, Fattah. Ini sekarang saya lihat banyak orang selalu berbicara masalah etika, masalah akhlak, masalah moral, tetapi mereka hanya seperti sarung bantal saja. Bicaranya etika, tapi dirinya tidak etika. Bicara akhlak, tapi dirinya tidak akhlak. Bicaranya moral, tapi dirinya tidak moral. Nah ini di Adam dan di Hawa ini kita harus betul-betul menjaga. Karena di dalam Al-Quran itu kalau orang berbohong itu dosa. Maka nanti adik-adiknya berarti dengan adik ganteng tolong jelaskan sedikit sehingga jangan mereka beretika dengan itu, bicara etika tapi tidak etika. Ini jangan dong bikin contoh sebagai sarung bantal, jangan. Ya, agama itu dia larang, dan agama itu akal. Jadi kalau tidak masuk akal yang kita pakai. Di Al-Quran itu Rasulullah kan tidak boleh. Jadi kan Rasulullah punya petunjuk dalam Al-Quran itu jelas semua gitu. Yang kita tambah, kasih kurang, nanti kita dapat dosa. Kali itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan juga dari Paleo terkait dengan anak muda sekarang ini ingin melakukan sesuatu, apakah sesuai dengan apa yang dia lakukan itu atau tidak ya. Baik. Dan tadi kan mungkin sempat terputus ya penjelasan dari Febrianti Amin terkait dengan pertanyaan dari Pak Haikal ya. Sebagai duta genre di Maluku Utara tentunya memiliki power yang kuat untuk anak-anak muda di Maluku Utara. Di sini juga ada komentar dari Ibu Rohaya Ismail ya. Masya Allah anak-anak hebat ini guru dari MTS Negeri 1 Ustazah Rohaya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 082211537429 atau di 092131255521. Dan di sini juga live FB saya Muhammad Haikal Dapitan, bisa Anda bertanya melalui kolom komentar. Silakan ditanggapi Fibrianti. Oke, baik, menanggapi pertanyaan Kak Haikal yang tadi ya soal pernikahan dini dan juga judi online ya, kasus-kasus yang isu-isu terkini yang sering dialami oleh remaja. Jadi berbicara mengenai pernikahan dini, sebenarnya kita di genre itu punya salam yang dalamnya ada tagline, itu fokusnya kita untuk menzerokan Triad KRR yang diantaranya itu adalah yang pertama itu pernikahan dini, kemudian seks bebas dan juga nafsa, pencegahan nafsa. Jadi kita ingin menzerokan itu. Berbicara mengenai pernikahan dini ya, sebenarnya untuk pernikahan dini sendiri itu kita tidak mungkin membatasi kalau dari segi agama ya, karena melihat juga Rasulullah SAW yang juga memiliki salah satu istri yaitu Aisyah ya. Jadi kita tidak langsung mengatakan kepada remaja-remaja di luar sana terkait dengan usia. Sebenarnya ada peraturan yang mengatur tentang usia minimal menikah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Itu sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturannya yang dipakai oleh BKKBN saat ini itu. Tetapi kalau berbicara mengenai agama, kita mungkin akan mempersiapkan ya, lebih disiapkan mentalnya, fisiknya, dan juga finansialnya itu harus disiapkan. Kenapa 21-25 kalau dari BKKBN? Karena pada usia tersebut itu sistem reproduksi perempuan yang diperhitungkan gitu. Itu untuk pernikahan dini. Jadi kita mencegah pernikahan dini itu guna masa depannya dia kelak nanti. Kemudian kalau berbicara mengenai judi online ya. Kalau mengenai judi online sebenarnya saya sebagai salah satu mahasiswa juga dari Fakultas Hukum, dan mengenai berbicara tentang hukum Islam, sebenarnya judi itu atau perjudian atau maisir itu dikatakan haram atau terlarang itu dalam hukum Islam. Kemudian
dalam Al-Quran dan Sunnah juga sudah melarang itu. Salah satu kitabnya adalah Al-Mu'atah yang menyebutkan bahwa segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram. Judi kan punya taruhan ya, jadi sudah bisa dikatakan bahwa itu tuh adalah haram ya. Kira-kira seperti itu Kak Ika. Pertanyaan dari Pak Leo di Hiri tadi terkait dengan apa yang kita ucapkan harus kita perbuat. Nah, terutama di anak-anak muda nih bagaimana? Benar. Ini berarti kita berbicara tentang branding ya. Branding diri seseorang. Terkadang di media sosial atau di hadapan publik dia menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang benar-benar bisa untuk dicontohi. Tetapi pada perilaku kesehariannya dia tidak sesuai dengan brandingnya dia itu. Nah, hal itu perlu dipertanyakan. Makanya kita sebagai generasi yang nantinya lagi-lagi menuju ke 2045 Indonesia emas harus menyiapkan apa? Dasar-dasar yang tadi Arika sebutkan tentang madrasah awal ya, anak ya. Harus orang tua berperan penting menjadi madrasah awal dari anak itu. Apa yang harus dikasih ke anak itu? Nilai-nilai etis, nilai-nilai budaya yang harus ditanamkan pada anak itu sejak dini. Kemudian pada proses pelaksanaannya, proses penerapannya, implementasinya seperti apa, harus tetap dipantau oleh lingkungan sekitarnya. Apakah ini bisa menjadi atau menunjang anak ini menjadi sosok yang lebih positif atau tidak? Orang tua sangat berperan penting dalam perilaku kesehariannya dia. Kembali lagi Pak, kalau saya menekankan pada orang tua atau wali yang hidup dengan anak tersebut. Jadi jangan terlalu menyalahkan anak, tapi memang harus ada sosok yang menjadi panutannya dia. Baik. Kalau dari Abdul Fattah Setia Praja untuk menanggapi silakan. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Haikal. Silakan. Betul yang disampaikan oleh dua rekan saya sebelumnya bahwa globalisasi dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi pada era zaman sekarang kan yang dijelaskan oleh Arika sebelumnya bahwa era globalisasi ini apapun yang masuk ke Indonesia itu sangat susah ditahan. Jadi kembali pada diri kita sendiri, apa yang harus kita batasi dengan pengetahuan dan ilmu kita. Bagaimana caranya kita harus membatasi diri kita, membentengi diri kita dari segala bentuk yang menjadi sebuah perlakuan buruk atau keluhan buruk seperti judi online dan game yang bahkan sekarang bisa diselundupkan semacam judi-judi karena melibatkan seperti taruhan dan uang. Kemudian dari lingkungan keluarga menurut saya juga itu sangat penting. Lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, lingkungan teman-teman itu sangat penting karena betul bahwa madrasah pertama kita, sekolah pertama kita adalah kembali kepada keluarga, di mana orang tua kita, bapak mama kita itu menjadi guru pertama kita untuk mendidik karakter, untuk mendidik kita menjadi orang yang pemuda-pemuda yang berkualitas, seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk menuju Indonesia Emas. Kemudian lingkungan sosial kita seperti pertemanan dari kita sendiri harus kita bukan dibatasi, tapi carilah teman-teman sebanyak-banyaknya, tapi pikirkan kembali mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang bisa kita ikuti dan apa yang tidak bisa kita ikuti. Semuanya pasti perlu pertimbangan untuk melangkah ke depannya. Jadi dengan lingkungan keluarga dan ilmu pengetahuan yang kita miliki, diharapkan untuk kedepannya kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Sekian dari saya. Kalau dari Arika silakan menanggapi. Ya, mungkin tambahan sedikit saja ya. Jadi betul yang dikatakan teman-teman saya tadi, Saudari Febrianti dan Saudara Abdul Fattah Setia Praja. Tambahan kalau ada juga dalam Al-Quran dijelaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia sendiri yang akan mengubahnya. Jadi itu kembali lagi, it depends on ourselves, kembali lagi ke diri kita masing-masing, kita mau berubah atau tidak. Jadi selain dari keluarga, sebenarnya diri untuk menentukan langkah kita selanjutnya itu sebenarnya diri itu yang menjadi pokok utamanya. Sekian. Baik, silakan diminum dulu ya mungkin ya. Jangan terlalu tegang, santai saja. Baik, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya Pak Leo di Hiri. Baik, yang baru bergabung saya
perkenalkan kembali ketiga narasumber. Yang pertama Arika Mumtaza SSI, Asesor Akreditasi Internasional dan Asisten Dosen Departemen Matematika Unhas. Yang kedua Abdul Fattah Satya Praja STRIP, Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Dan Febrianti Amin, Duta Genre Provinsi Maluku Utara tahun 2023. Ya, tema kita yaitu pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas. Bisa Anda bergabung di line telepon 082211537429 atau di 092131255521. Dan Anda bisa mengikuti kembali di Anda bisa mengikuti siaran ini di 101,8 FM dan juga aplikasi RRI Digital, dan Anda bisa ikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Sekali lagi tema kita pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas. Saya kembali ke Febrianti Amin, Duta Genre Provinsi Maluku Utara. Apa yang dipersiapkan nih kalau dari pandangan kalau dari Febrianti sendiri, apa yang dipersiapkan oleh pemuda atau pemuda genre Maluku Utara ke depan? Baik, kita tahan dulu. Kita terima telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haikal. Iya, dengan siapa di mana nih? Orang Mangga 2. Oh, Pak Yasin di Mangga 2. Pak Yasin baru bergabung tuh. So, pemanas sudah tadi nih pembahasan nih. Silakan Pak Yasin. Makasih. Untuk ketiga narasumber memang orang hebat semua. Sudah bagus. Iya dong. Memang punya titel yang segala hal itu. Tapi kalau hanya 3 orang saja ini umumnya Maluku Utara itu susah kita raih emas. Oh, begitu. Begitu. Kalau kita pilih beda dapat emas, kita pilih lain dapat emas. Tapi kalau untuk 2045 sana barangkali susah. Kalau hanya 3 orang tidak mampu. Oh, gitu. Sebab pejabat-pejabat di sini saja hanya mentingkan diri sendiri. Bagaimana dia melihat anak muda untuk dia kirim kemana-mana untuk capai itu generasi emas itu. Ini yang susah. Dari daerah sampai di pusat sana sama. Begitu. Jadi susah. Kalau 3 saja memang kalau tambah barang 10 orang supaya bisa menyebar boleh. Begitu. Ini kita punya kiai-kiai saja tidak pernah peduli barang begini. Bagaimana tuh capai emas? Paling-paling untuk dapat emas di Maluku Utara saja itu. Iya, betul. Ini yang susah. Batu bacan terlalu banyak di sini. Semua pemuda dan pemuda yang 3 orang ini, kalau dia tambah lagi pemuda-pemuda lain lagi atau pemudi lain lagi yang seperti ini barangkali kita capai. Tapi kalau hanya 3 orang saja ini ya Allah sedikit susah begitu. Ya, betul. Ya, oke, sementara begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bilang terama cuma dapat emas saja di Maluku Utara. Padahal Pak Yasin terhitung tuh batu bacan deng yang lain-lain tuh di tambang-tambang sana lebih banyak. Silakan ditanggapi Febrianti Amin, silakan. Oke, menanggapi telepon dari Pak Yasin dulu atau? Pak Yasin. Oke. Ya. Terima kasih Pak Yasin. Ya, ini benar pandangan yang terjadi saat ini, fakta yang terjadi saat ini. Tetapi mungkin kalau saya pribadi sebenarnya setelah turun langsung ke lapangan melakukan penyuluhan, sosialisasi, edukasi kepada remaja-remaja di luar sana, saya menemukan bahwasanya banyak kok remaja-remaja yang sebenarnya memiliki potensi. Tetapi permasalahannya adalah wadahnya. Lagi-lagi wadahnya untuk mereka berkembang. Ini sangat dipertanyakan. Sebenarnya ini nanti bakalan masuk juga sama tanggapan saya yang nantinya apa yang akan kita siapkan ya ke depan gitu. Mungkin saya sekaligus langsung jawab dua ini ya. Jadi gini Pak, ketika generasi sekarang yang punya potensi ini mati saat ini juga tidak ada wadah yang dikembangkan, apa sebenarnya yang harus kita lakukan gitu? Betul. Yang harus kita lakukan sebenarnya sederhana. Pemerintah dalam melakukan program remaja di dalam prinsip yang kita pakai dalam modul tentang kita adalah meaningful youth participation. Artinya pelibatan remaja secara bermakna. Remaja itu benar-benar harus dilebatkan. Ini saya kutip dari kata sambutan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dia mengatakan bahwasanya remaja itu harus benar-benar dilibatkan. Jangan sampai remaja itu hanya dijadikan aksesoris, hanya dijadikan pelengkap dan dijadikan sebagai objek sasaran dari suatu program. Artinya apa?
remaja harus benar-benar dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Apa yang menyebabkan sampai terkadang program itu tidak hasil evaluasinya tidak sempurna. Bahkan hasil evaluasinya itu kita tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Semisalnya ada suatu instansi yang turun sosialisasi tentang sesuatu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik lah. Ketika disosialisasikan artinya masih masuk dalam tahap perencanaan kan. Tetapi pelaksanaannya, apakah remaja-remaja itu melaksanakannya atau tidak, melakukannya atau tidak, kan mereka tidak tahu. Kenapa? Mereka tidak ada monitoring dan tidak ada tahap evaluasi. Itu yang mengakibatkan pemuda-pemuda itu tidak berkembang. Artinya mereka stuck di situ saja, cukup tahu saja dari hasil evaluasi itu, tapi tidak ada prakteknya sama sekali. Gitu. Kemudian kembali lagi Pak Yasin ya, kalau misalnya remaja-remaja pemuda-pemuda sekarang ini hanya kita bertiga saja, sepertinya masih banyak di luar sana. Kita hanya butuh wadah dan kita hanya butuh dorongan dari lingkungan supaya kita bisa berkembang. Karena sejauh ini saya pribadi sudah turun di hampir berapa ya, Halmahera yang belum saya turun itu hanya Halut, itu yang belum saya lihat remaja-remajanya. Kenapa? Karena 10 kabupaten kota itu kita harus genre harus sampai ke situ. Dan sejauh ini Halut yang belum saya belum disentuh oleh saya, tapi teman-teman genre yang lain saya sudah. Alhamdulillah. Jadi pada intinya orang tua juga harus mendukung anak-anak muda ya, berikan wadahnya. Karena banyak anak-anak muda yang punya potensi di Maluku Utara. Benar Bagaimana sekali, tadi? Benar. Ya. Jadi Pak Yasin dan yang lain-lain, mari yang punya power dukung anak-anak muda di Maluku Utara dan berikan wadah kepada mereka. Oke, mantap. Ada yang komen lagi Pak Iskalesang. Top memang. Nah, ini adik-adik di sini nih alumni MTS semua. Jadi ini Pak Ispe, adik-adik sekarang sudah jadi orang-orang hebat di sini nih Pro1 dan Ternate. Kalau dari Abdul Fattah Satya Praja menanggapi pertanyaan tadi, silakan. Siap. Pertanyaan yang bagus Pak Yasin. Jadi dan betul apa yang disampaikan tadi. Kalau bilang tadi di Maluku Utara cuma ada Mas, jangan lupa ada DP batu bacan, DP batu hobi yang lain. Nah, ini sebenarnya DP makna yang tersirat ada. Kalau ibarat orang 3 Mas, kalau ibaratnya kita bertiga Mas, masih ada pemuda-pemuda lain yang berkualitas bagus juga. Bukan cuma kita bertiga. Saya yakin pasti banyak orang-orang yang menikah kalian di bidang-bidang tertentu. Bukan cuma kami bertiga saja, hanya saja belum terekspos. Sebentar lagi kalau sudah terekspos pasti sudah diundang di sini. Ya. Nah, itu tenang karena orang-orang di luar sana tuh yang pemuda-pemuda Maluku Utara nih hanya butuh hanya butuh wadah untuk mengembangkan dirinya sendiri. Mereka membutuhkan lingkungan yang mendukung, mau lingkungan keluarga, mau lingkungan sosialnya mereka, pertemanan mereka. Itu semuanya pasti akan berkembang seiring waktu sesuai dengan keaktifan mereka dan pengalaman mereka. Jadi untuk orang-orang di luar sana, kalau ada anak muda yang sedang berkarya, itu tolong didukung dan jangan dijatuhkan. Karena mengingat anak muda ini penerus-penerus bangsa ke depannya yang akan memimpin negara, memimpin daerah kita, terutama untuk masyarakat Maluku Utara. Tolong didukung, karena aspirasi-aspirasi anak muda ini insya Allah bukan untuk yang berjangka pendek, tapi untuk berjangka panjang. Mengingat bahwa anak muda pasti memiliki pemikiran untuk dirinya dan orang lain untuk kedepannya. Sekian. Ya, dan tentunya tadi Pak tambah juga bahwa sekarang nih kan Maluku Utara ini lagi sakit nih, artinya pemimpinnya juga lagi sakit nih dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan adik-adik yang ada di sini nih bisa menjadi obat untuk kedepannya ya. Amin. Amin dong. Amin. Arika ditambahkan tadi pertanyaan dari Pak Yasin di Mangga 2. Ya, sebenarnya sedikit saja ya. Saya juga setuju 100% agree dengan teman-temanku ini. Jadi betul juga yang dikatakan Atta, kalau dukungan itu sangat-sangat penting untuk kedepannya kita. Dan terkadang masalah yang paling cukup biasa sering terjadi adalah kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu
muncul karena tidak adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Jadi memberikan dukungan emosional, mengakui prestasi-prestasi kecil, even itu sekecil apapun itu ada baiknya untuk dihargai. Betul. Karena kita tidak tahu dengan pemberian dukungan konstruktif yang kita lakukan ke teman-teman itu akan membangkitkan kepercayaan diri mereka untuk bisa melakukan prestasi-prestasi lagi yang selanjutnya. Arika, apakah ada seorang ilmuwan atau sejarah yang dulu anak muda yang bisa menjadi contoh bagi kita sekarang ini? Siapa itu kira-kira, Pak, kalau dari Arika sendiri? Siapa ya? Oh, belum. Kalau dari Febrianti Amin ada? Siapa kira-kira contoh dan panutan? Kalau dari saya pribadi ya, kalau panutannya ini harus Rasulullah SAW, itu harus menjadi panutan utama ya. Saya mau jawab itu. Iya, karena kembali lagi ya, apa yang beliau ajarkan itu sempurna. Iya, betul. Gitu. Oke, mantap sekali, luar biasa. Dan mungkin ada banyak yang bisa kita jadikan contoh di Maluku Utara. Bukan di Maluku Utara tapi seluruh Indonesia ada pahlawan-pahlawan yang muda-muda itu ya. Dan juga ada contoh muridnya Rasulullah SAW, Abu Hurairah juga yang muda ya. Santrinya Rasulullah ya. Baik juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang bisa memberikan contoh dan panutan bagi kita. Tentunya generasi muda di Maluku Utara. Kayaknya sudah 11:23 menitnya. Di menit-menit terakhir ini mohon diberikan closing statementnya, berikan kesimpulan yang membangun untuk generasi muda Maluku Utara terkait dengan persiapan ke depan ini untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 ke depan. Seperti apa? Siapa terlebih dahulu yang ingin memberikan closing statementnya? Silakan. Abdul Fattah Satya Praja. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, dari closing statement saya, menuju Indonesia emas itu tidak mudah. Kalau kita cuma mengandalkan para pemimpin-pemimpin kita yang menduduki jabatan, itu sebenarnya belum cukup mampu. Oleh karena itu dibutuhkan para pemuda-pemuda. Betul bahwa pemuda-pemuda itu harus memiliki integritas, kualitas yang baik untuk menuju Indonesia emas. Oleh karena itu, untuk saudara-saudara saya khususkan kepada pemuda, saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, tetap aktif mengembangkan diri. Jangan santai-santai terus. Mengingat bahwa kita sudah masuk usia produktif, sudah harus bekerja. Kita tidak boleh menjadi sampah di negara kita sendiri. Ini mungkin agak kasar, tapi kita tidak boleh menjadi sampah di negara kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kata Pak Habibie, kita harus menjadi mata air. Jadi kita harus bermanfaat bagi lingkungan kita. Karena dengan ada mata air, tumbuhan bisa hidup, hewan bisa minum, tanah bisa subur, olahan tanah, tumbuhan, manusia bisa makan. Oleh karena itu kita harus menjadi mata air. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Kemudian tetap cari, kalau saya pikir-pikir, sepertinya wadah untuk pendidikan memakan diri sudah ada. Hanya kembali pada diri kita. Jangan kita terlalu nyaman pada zona nyaman kita sendiri. Pengalaman pribadi saya bahwa kalau orang bilang introvert, saya introvert pada zamannya. Tapi saya dipaksa oleh keadaan untuk keluar dari introvert saya. Jadi saya di PDN, saya menjabat sebagai wakil bupati atau wakil senapati, sebutan Sanskertanya di sana. Saya memimpin satu angkatan ternyata. Satu angkatan di bawah saya. Alhamdulillah, saya keluar dari zona nyaman saya mengembangkan diri saya belajar bicara, saya belajar memimpin, belajar berekspresi. Pokoknya sebagai pemimpin saya coba untuk menjadi pemimpin yang sangat paripurna. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa belajar. Jadi pengalaman tidak semuanya hanya di kelas. Pengalaman di lapangan itu ada. Jadi
rekan-rekan semuanya, saudara-saudara semuanya, jangan malas-malasan, jangan tidur-tiduran. Mengingat tadi sebelumnya saya udah bilang bahwa jangan menjadi sampah di negara sendiri. Jadi tetap semangat untuk cari pengalaman dan mengembangkan diri. Terima kasih. Selanjutnya Arika berikan closing statementnya. Oh ya, jadi pemuda berintegritas adalah pemuda yang cakap intelektual, moral dan keterampilan. Dalam mewujudkan ketiga itu, hal yang perlu kita lakukan adalah menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kalau dapat tantangan, hadapi, jangan dihindari. Di Al-Quran juga disebutkan wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli wa tuhibunahu adullahi wa aduwakum akharina min dunihim. Artinya, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu bisa menggentarkan musuh Allah dan musuhmu sendiri. Itu dalam ayat ini mungkin memang berkaitan dengan militer, tapi hal yang perlu kita lihat dalam ayat ini itu bisa menggambarkan secara general, secara umum, bahwa pentingnya persiapan dan penguasaan kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi selanjutnya. Oke, baik. Lalu dari Febrianti Amin, silakan. Oke, closing dari saya, pesan saya untuk remaja pemuda-pemudi di luar sana, tetap semangat dan jadilah remaja yang punya hati nurani, yang tidak mau melihat teman sebayanya melakukan kesalahan. Kita harus saling membantu satu sama lain untuk menggapai Indonesia Emas di tahun 2045. Pesan saya singkat, jangan menunggu menjadi hebat untuk mencoba. Harus mencoba dari hal kecil untuk menjadi hebat. Mungkin itu aja, tetap semangat semuanya. Baik, terima kasih luar biasa. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah hadir pada saat ini, Arika, Febrianti dan Abdul Fattah Satya Praja. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, kita bisa sharing-sharing kembali di Pro 1 RR Ternate, dan jangan pernah bosan-bosan untuk berbagi syiar ilmu untuk generasi muda Maluku Utara. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak dan ikuti kembali di Hasanah Mubarak, dan Anda bisa ikuti obrolan ini di Jumat-Jumat yang akan datang. Wakafa ya, wakafa billahi undang kami. Terima kasih pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala tanpa cahayamu